Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Anastasya dengan NIM 22044111343 dari kelas 3I. Di sini saya akan membawakan materi tentang topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel, nirkabel, sebagai media transmisi. Dalam hal ini, akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Selanjutnya, cara kerja dari topologi jaringan. Sebuah topologi jaringan bekerja dengan menghubungkan komputer-komputer dalam agar menjadi sebuah jaringan dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi ini membuat node-node dalam jaringan bisa mengirim data, menerima data, hingga berbagai akses. Yang selanjutnya itu jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama itu topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang sering digunakan dalam suatu jaringan. Topologi star menghubungkan beberapa perangkat komputer dengan menggunakan pusat server berupa hub atau switch. Model jaringannya menyerupai bintang, di mana perangkat komputer terletak bercabang dengan server di tengah sebagai pusat. Setiap perangkat pada jaringan dihubungkan ke sebuah hub menggunakan kabel twisted pair, membentuk susunan yang serupa dengan sebuah bintang. Adapun fungsi dari topologi star adalah sebagai penghubung antar komputer satu dengan komputer lainnya. Di dalam jaringan komputer, baik komputer tersebut sebagai server ataupun sebagai klien. Selain itu, untuk menyambungkan antar komputer di satu jaringan atau network, pada topologi star juga bisa dipakai untuk menyambungkan perangkat keras komponen jaringan lainnya seperti router, access point, modem, dan lainnya. Selanjutnya itu cara kerja topologi star. Yang pertama itu hub yang telah tersambung dengan server penyedia paket data sudah harus siap untuk sebagai pusat dari jangka jaringan komputer. Yang kedua, lalu pasang kabel-kabel di dalam port pada hub atau switch yang dipakai sebagai sentral. Yang ketiga, jika tiap kabel sudah terpasang, hubungkan kabel-kabel tersebut ke dalam komputer-komputer yang dijadikan sebagai klien atau server. Yang keempat, dengan seperti itu, setiap user atau klien akan mendapatkan data yang sama, seperti apa yang dimiliki oleh server sebagai sentral dan juga sumber paket data. Jika memakai topologi star dalam pembuatan suatu jaringan komputer, maka harus membuat setiap komputer yang dipakai sebagai user, dan membutuhkan tiap komputer dengan satu instalasi kabel. Selanjutnya itu karakteristik topologi star. Yang pertama itu, pada tiap node saling komunikasi secara direct atau langsung dengan sentral kode, trafik, dan mengikuti aliran dari node ke sentral node, dan kembali lagi. Yang kedua, mudah pengembangannya dikarenakan pada tiap node hanya mempunyai kabel yang secara langsung terhubung ke sentral node. Yang ketiga itu, apabila ada kerusakan di salah satu node, maka hanya node tersebut yang terganggu, sedangkan yang lainnya tidak terganggu. Yang keempat, bisa dipakai kabel lower karena cukup menghandle satu traffic node dan seringkali memakai kabel UTP. Yang kelima, tipe kabel yang dipakai adalah jenis UPT dan konektor RJ45. Yang keenam, jika tiap paket data yang masuk ke hub
lalu disebarkan ke semua node yang tersambung sangat banyak, maka kinerja jaringan akan menjadi lemah atau turun. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan topologi star. Yang pertama itu kelebihan dapat dipakai pada banyak komputer server dan klien. Yang kedua, sangat ringan dalam maintenance. Yang ketiga, speed transfer pada jaringan komputer sama besar. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai tipe kabel. Yang kelima, mudah dalam pengembangan. Yang keenam, tingkat keamanan jaringan tinggi. Yang ketujuh, kemudahan operasi jaringan. Selanjutnya itu kekurangan dari topologi star. Yang pertama itu banyak kabel yang dibutuhkan. Yang kedua, hub atau switch perlu perawatan. Yang ketiga, lalu lintas padat bisa menurunkan kecepatan transfer data. Yang keempat, biaya membangun jaringan lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke topologi yang kedua, yaitu topologi bus. Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal bus sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Metode ini biasanya diterapkan pada jaringan berskala kecil, di mana setiap perangkatnya dihubungkan melalui bus. Topologi bus terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu linear bus. Topologi jaringan berjenis linear bus menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer pada satu kabel tunggal saja. Topologi bus jenis ini memiliki dua titik akhir di setiap ujung kabelnya. Yang kedua itu distribute bus. Berbeda dengan linear, topologi distribute bus memiliki beberapa cabang yang dibentuk langsung pada kabel utama. Setiap cabang tersebut mempunyai titik akhir masing-masing, sehingga pembangunannya pun sedikit lebih rumit dibandingkan linear bus. Selanjutnya, fungsi topologi jaringan bus adalah untuk menghubungkan semua perangkat yang berada dalam jaringan agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Karakteristik topologi bus yang pertama itu proses instalasi jaringan sangat ringan dan sederhana. Yang kedua, terdapat kabel utama sebagai data traffic center atau pusat lalu lintas data. Yang ketiga, tidak memerlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah BNC dan konektor T di setiap Ethernet card. Yang keempat itu, biaya untuk membangun topologi ini lebih ekonomis. Yang kelima, paket data sering mengalami intersection dalam satu kabel. Yang keenam, setiap node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel utama yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Yang ketujuh itu, terdapat masalah pada salah satu node, maka jaringan keseluruhan akan down. Selanjutnya, cara kerja. Yang pertama, paket data dapat dikirim dan diterima oleh semua komputer, tetapi kabel utama harus bebas saat menerima data. Yang kedua, sinyal broadcast dihasilkan oleh komputer yang mengirim data selama proses transfer data. Yang ketiga, sinyal akan tersebar di sepanjang kabel jaringan dan setiap perangkat di jaringan akan diperiksa. Yang keempat, komputer akan menerima sinyal jika alamat IP atau MAC tujuan sama. Jika tujuannya tidak sama, maka sinyal tidak akan digunakan. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya lebih mudah dan sederhana. Kedua, desain unik. Ketiga, biaya lebih terjangkau. Keempat, mudah untuk dikembangkan. Kelima, tidak membutuhkan banyak hardware. Dan kekurangannya yaitu mempunyai transfer data yang padat. Kedua, tidak mudah untuk mendeteksi kesalahan. Yang ketiga, kecepatan akses yang berpengaruh pada perangkat lain. Oke, selanjutnya yaitu topologi ring.
Topologi ring atau topologi cincin adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lain, yakni yang berada di kanan dan kirinya, hingga membentuk sebuah cincin. Tiap perangkat atau titik tersebut berfungsi sebagai repeater, yakni yang dapat memperkuat sinyal sepanjang jaringan tersebut. Topologi ring memiliki fungsi mirip seperti konsentrator, yakni sebagai pusat ujung kabel bertemu dari semua perangkat yang terhubung. Setiap terminal pada topologi ring merupakan repeater yang dapat melakukan tiga fungsi sekaligus, di antaranya penyilapan, pemindahan, dan penerimaan data. Cara kerja topologi jaringan ring sebenarnya adalah sedikit, yakni setiap perangkat atau node berfungsi sebagai penguat sinyal untuk node lainnya, sehingga seluruh perangkat bekerja sama agar mendapatkan sinyal dan bisa sampai ke komputer tujuan. Dalam pengiriman data yang dibutuhkan perangkat, topologi jaringan ring menggunakan sebuah token untuk membawanya. Token tersebut akan melewati setiap node dan mengecek perangkat mana yang membutuhkan datanya. Karakteristik yang pertama itu, setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lain yang berada di sebelah kanan dan kiri. Yang kedua, topologi ini menggunakan kabel jenis patch, kabel atau UTP. Data dapat dikirim baik melalui jalur kanan maupun kiri perangkat, sehingga tidak akan mengalami tabrakan. Yang keempat, apabila terjadi kerusakan pada satu perangkat, maka tidak akan berpengaruh ke perangkat lain. Yang kelima, proses pengiriman data hanya dapat dilakukan satu waktu oleh satu node melalui satu jalur. Yang keenam, setiap host akan terhubung dengan host lain, sehingga host pertama nantinya akan terhubung dengan host terakhir. Selanjutnya, apabila satu host mati, maka jaringan LAN juga akan mengalami gangguan. Selanjutnya itu, ring memiliki fungsi mirip seperti konsentrator, yakni sebagai pusat ujung kabel bertemu dari semua perangkat yang terhubung. Yang terakhir, setiap terminal pada topologi ring merupakan repeater yang dapat melakukan tiga fungsi sekaligus, di antaranya penyilapan, pemindahan, dan penerimaan data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan, mudah dirancang. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, mempunyai performa yang baik. Yang keempat, melakukan pelacakan. Dan selanjutnya itu kekurangan. Yang pertama, adanya kesalahan pada satu node. Yang kedua, prosesnya lebih kaku. Yang ketiga, pengiriman data tergantung dari jumlah titik. Oke, selanjutnya topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi berbeda, yakni topologi star dan bus. Metode ini menghubungkan beberapa topologi star dengan sebuah topologi bus yang berperan sebagai tulang punggung atau backbone. Topologi jaringan tree juga dikenal dengan sebutan topologi pohon karena susunannya yang mirip seperti kerangka pohon. Topologi tree memiliki fungsi utama untuk mengatur trafik data dalam jaringan. Setidaknya, terdapat dua hub yang digunakan untuk menyambungkan beberapa perangkat komputer, yakni active dan passive hub. Active hub berfungsi untuk meneruskan sinyal antar perangkat, sedangkan passive hub berfungsi sebagai repeaternya. Cara kerja topologi tree yang pertama, perangkat komputer atau klien dikelompokkan terlebih dahulu dengan sebuah hub layaknya topologi star. Yang kedua, agar koneksi dapat terjadi, masing-masing kelompok akan dihubungkan satu sama lain dengan topologi bus menggunakan kabel utama yang merupakan tulang punggung atau backbone. Yang ketiga,
Data yang dikirimkan kelompok jaringan pertama akan melewati hub terlebih dahulu hingga akhirnya tersambung dengan kelompok jaringan kedua. Karakteristik dari topologi tree. 1. Memiliki tingkatan jaringan atau node. Yang kedua, terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat lalu lintas data serta mengendalikan jaringan. Yang ketiga, komunikasi atau pertukaran data harus melalui hub selaku pusat kendali pada jaringan. Yang keempat, terdapat tulang punggung atau backbone berupa kabel utama untuk menghubungkan jaringan. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Yang pertama itu kelebihannya mempunyai jaringan yang besar, 2. Manajemen data yang baik, 3. Adanya keterbatasan titik. Yang keempat itu memiliki akses segera. Kekurangannya, biaya lebih besar, dapat melumpuhkan jaringan, ketiga pengelolaan sulit, 4. Perawatannya sulit. Oke, selanjutnya itu topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Kita harus tahu bahwa untuk topologi jenis ini atau seringkali disebut sebagai topologi jala. Untuk masing-masing komputer hanya ada pada satu dalam jaringan yang bisa berkomunikasi secara langsung. Hal ini dikarenakan jaringan saling terhubung pada satu sama lain atau hal ini seringkali disebut sebagai dedicated link. Fungsi topologi mesh adalah menghubungkan setiap perangkat jaringan secara langsung ke perangkat lainnya. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Cara kerja. Secara sederhana, cara kerja topologi mesh adalah setiap node pada jaringan akan saling terhubung karena menggunakan kabel yang langsung menuju node yang dituju. Jadi, data yang mengalir akan langsung menuju ke node yang dituju sehingga data yang mengalir pada topologi mesh sangat cepat. Data yang mengalir ini langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lain. Karakteristik yang pertama, adanya kecenderungan yang terlebih terhadap peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, antara node satu dengan yang lainnya akan saling terhubung dengan susunan pada tiap node yang dibutuhkan. Yang ketiga, semakin banyak sentral yang akan dipasang, maka berpotensi meningkatkan kerumitan tersendiri pada jaringan nantinya. Yang keempat, untuk melakukan komunikasi langsung dengan node lain di dalam jaringan akan menyebabkan kebutuhan kabel meningkat. Yang kelima itu, adanya konfigurasi pengaturan ketika node yang berbeda melakukan interaksi antara satu sama lainnya. Yang keenam, tidak adanya client server. Yang ketujuh itu, algoritma yang berorientasi pada matriks merupakan hal yang sangat cocok jika diterapkan pada topologi mesh ini. Yang ke-8 itu, array dua dimensi yang merupakan tempat di mana setiap simpul akan saling terhubung adalah salah satu bentuk topologi mesh yang paling sederhana. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan yang pertama adalah mendeteksi kesalahan. Yang kedua, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tidak berpengaruh pada komputer lain. Yang keempat, pengiriman data lebih cepat. Selanjutnya itu kekurangannya. Yang pertama, proses instalasi yang rumit. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Dan yang ketiga itu tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Oke, selanjutnya kita ke topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jaringan yang terhubung dari dua atau lebih topologi, baik itu penggabungan topologi star dengan topologi ring.
Topologi bus dengan topologi ring atau sebaliknya. Secara umum, jenis topologi jaringan ini juga disebut dengan topologi campuran. Jenis topologi hybrid ada 3, yaitu yang pertama star ring, yang kedua star bus, yang ketiga topologi hierarki. Selanjutnya itu fungsinya. Yang pertama, efisien digunakan di lingkungan berbeda. Yang kedua, membantu mengelola organisasi. Yang ketiga, sistem pengaturan fleksibel. Selanjutnya itu, umumnya, topologi hybrid pada jaringan komputer manapun mengenai lebih dari satu topologi. Selain itu, topologi ini menggunakan standar Wi-Fi 802.11a/BG dan Ethernet 802.3. Untuk pengoperasiannya, jaringan ini terutama bergantung pada router hybrid tertentu seperti hub dan switch sehingga dapat terhubung dengan mudah dengan komputer nirkabel dan berkabel tanpa kesulitan apapun. Mekanisme kerja topologi ini terutama bergantung pada IP address yang mirip dengan topologi jaringan lainnya. Topologi ini mempunyai cabang jaringan yang berbeda-beda dan setiap cabang mempunyai desain sendiri. Karakteristik topologi hybrid yang pertama itu menggunakan konsep kerja 2 atau lebih topologi jaringan. Yang kedua, tidak mengganggu alur jaringan jika perangkat terkena kendala. Yang ketiga, mengubah pengaturan jaringan jika diperlukan. Yang keempat, lebih mudah untuk menambah perangkat baru. Yang kelima, dapat diterapkan pada berbagai lingkungan jaringan. Yang keenam, meskipun menggunakan topologi yang berbeda, tetapi aliran data tidak mengalami hambatan. Yang ketujuh, pemindahan jaringan yang mudah. Yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, jaringan yang lebih handal. Yang kedua, lebih efektif. Yang ketiga, dapat disesuaikan skalanya. Kekurangannya, yang pertama itu kompleks, yang kedua mahal, dan yang ketiga itu unit akses multi-stasiun. 3. Selanjutnya, kesimpulan. Disimpulkan bahwa topologi jaringan adalah sebuah pola terkoneksi dari beberapa terminal komputer yang terbagi menjadi beberapa jenis seperti topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan topologi hybrid. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Topologi jaringan digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja suatu perusahaan dan memudahkan pengiriman data antar perangkat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 저 건물을 찾으러